どうです。飲みませんか? Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Monster episode 28 dan 29. Tapi sebelum itu, intro dulu. Beberapa hari kemudian, Hans meminta Richard untuk menghentikan penyelidikannya yang diminta sebelumnya. Walaupun Hans sudah menemukan anak kandungnya, bagi Richard masalah belum selesai sampai di situ, sebab ia belum bisa mengungkap bagaimana kematian Fahren dan juga siapa orang yang ada di belakangnya. Perbincangan mereka pun segera berakhir di saat Karl datang untuk menjemput sang ayah. Richard sendiri pun kaget melihat perubahan Hans yang telah bertemu dengan anak kandungnya. Lalu pada malam harinya, Richard menemui Dr. Reiswein di sebuah restoran. Richard mengaku telah melakukan banyak hal termasuk membaca kembali buku catatan yang ia buat saat aktif di kepolisian, yang mana buku itu berisikan kasus pembunuhan yang tidak bisa dipecahkan. Richard pun sangat frustasi saat membacanya, mengingat bahwa pelakunya saat ini masih nyaman hidup di luar penjara. Dan saat Richard pulang ke rumahnya, dia membuka kembali catatan 5 kasus pembunuhan yang tak bisa ia pecahkan. Di saat memikirkan semua kasus itu, ia pun kembali berhalusinasi dan melihat bayangan bocah yang dia bunuh. Esok harinya, Richard pun kembali melakukan konseling dengan Dr. Reiswein. Lalu dokter menyarankan agar dirinya tak terlalu serius bekerja. Ketika berjalan pulang ke rumahnya, Richard merasa seperti ada orang yang sedang mengikutinya. Ia kemudian mencoba mengejar langkah kaki orang tersebut, namun dirinya malah kembali melihat bayangan bocah yang ia bunuh. Richard pun memutuskan untuk kembali menemui Dr. Reiswein. Dia mengaku bahwa saat dia membunuh bocah itu, dia harus membunuh anak itu, sebab ia telah melihat iblis yang ada pada anak itu. Lalu keesokan harinya, Dr. Reiswein menulis sebuah surat untuk Dr. Gillen. Dr. Gillen sendiri merupakan salah satu muridnya saat ia masih menjadi dosen di Universitas Düsseldorf. Mereka juga saling bertukar surat satu sama lain. Gillen bahkan menceritakan pada Dr. Reiswein mengenai penelitiannya yang sedang dia lakukan terhadap pembunuh berantai yang bernama Peter Jorgen. Melalui surat itu, Dr. Reiswein kemudian bertanya, siapa nama orang yang telah menyuruh Jorgen untuk melakukan pembunuhan terakhirnya. Dr. Reiswein juga meminta Gillen untuk mengabari mengenai Tenma, yang mana Tenma juga merupakan salah satu murid terbaiknya. Beberapa hari kemudian, Richard mendatangi seorang wanita, yang mana ibu dari wanita itu merupakan salah satu korban dari kasus yang tidak bisa ia pecahkan. Wanita itu berkata bahwa ibunya pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Hans. Namun ia harus berhenti karena kesehatannya yang mulai memburuk. Waktu masih bekerja di sana, ibunya berteman sangat baik dengan Hans. Mereka bahkan kerap membaca buku bersama. Hans juga memberi banyak buku pada ibuku sebagai hadiah. Dari sana Richard kemudian mendatangi Dorma Company untuk mencari informasi mengenai kematian CEO perusahaan tersebut yang bernama Gauck, yang menjadi korban kedua dari kasus yang tak bisa ia pecahkan. Sekretaris perusahaan itu lalu memberitahu bahwa CEO mereka sebenarnya tak mempunyai banyak musuh, dan satu-satunya yang mungkin bisa ia anggap sebagai rival hanyalah Hans, sebab perusahaan Hans dan perusahaan mereka pernah beberapa kali saling menjatuhkan. Akan tetapi di balik persaingan sengit itu, Hans dan Gauck sebenarnya berteman dengan baik. Investigasi Richard pun terus berlanjut. Kali ini ia mendatangi pria tua di bar untuk mencari informasi mengenai Andrew, korban ketiga dari kasus yang tidak bisa ia pecahkan. Pada 30 tahun yang lalu, Andrew pernah bekerja sebagai supir pribadi dari Hans. Hubungan mereka pun cukup akrab. Andrew bahkan sering membawa Hans ke hutan untuk mengamati burung. Setelah itu, Richard mendatangi sebuah rumah untuk mendapatkan informasi mengenai kematian suami dari seorang wanita, korban pembunuhan keempat dari kasus yang tidak bisa ia pecahkan. Wanita itu berkata bahwa suaminya adalah orang yang baik yang tidak memiliki musuh. Sebagai seorang akuntan handal, suaminya pernah beberapa kali diminta oleh Hans untuk menjadi akuntan pribadinya. Namun suami dari wanita itu selalu menolak permintaannya. Wanita itu juga memberitahukan bahwa suaminya pertama kali bertemu dengan Hans saat dia mengamati burung di hutan. Di malam harinya, Richard menceritakan kepada Dr. Reiswein mengenai investigasi yang telah dia lakukan.
kasus pembunuhan yang tak bisa ia pecahkan mengganggu pikirannya hingga saat ini. Richard lalu menyimpulkan kalau semua korban dalam kasus itu memiliki keterkaitan dengan Hans. Richard lantas menduga jika pembunuhan terhadap keempat orang itu dilakukan untuk mengisolasi Hans. Sementara kasus pembunuhan kelima sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang lainnya, yaitu kasus pembunuhan pasangan suami istri dengan Tenma sebagai terduga pelakunya. Tiba-tiba Dr. Icewind menyebut nama Johan setelah ia mendapat surat balasan dari Dr. Gillen. Mendengar nama itu sekilas sangat mengejutkan bagi Richard. Ia pun langsung teringat bahwa ada seorang pemuda bernama Johan saat dia berkunjung ke rumah Hans. Richard pun mulai berspekulasi jika Johanlah yang telah melakukan semua pembunuhan itu untuk mengisolasi Hans secara habis-habisan. Ia juga menduga kalau Johanlah yang telah membunuh ibu dari Kar. Sementara itu untuk kasus Fahren, mungkin dia dibunuh akibat kemunculan anak Hans yang asli. Saat berada di panti asuhan, Johan melihat beberapa anak yang sedang bermain. Salah satu dari bocah itu lalu berkata kalau dia ingin menjadi penjahat yang menguasai dunia. Johan pun langsung menyela perkataannya dengan berkata bahwa bagian tersulitnya akan datang setelah dia menguasai dunia. Lalu dari kejauhan terlihat Richard sedang mengamatinya. Beberapa waktu kemudian, Richard kembali menemui mantan istrinya untuk mengetahui bagaimana perkembangan putri mereka. Mantan istrinya itu cukup terkesan di saat melihat Richard selalu membawa album foto mereka. Richard lalu berkata jika dia ingin membayangkan seperti apa wajah putrinya saat ini. Meskipun begitu, Richard yakin bahwa ia akan mengenali putrinya berapapun usianya. Richard lalu memberikan laporan insiden pembunuhan yang dilakukan saat di kepolisian. Ia ingin putrinya mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Wanita itu pun sangat kagum melihat perubahan Richard. Istrinya berkata kalau Richard saat ini terlihat seperti pertama kali mereka bertemu. Lalu ia berjanji akan menanyai putrinya apakah sudah mau ditemui atau belum. Lalu setelah itu, setelah mencari informasi dari kampus, Richard akhirnya berhasil menemukan rumah orang tua Johan di kota Brown. Ia kemudian berkunjung ke sana dengan menyamar sebagai pegawai asuransi. Richard pun tak menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah tersebut. Hanya ada foto-foto Johan saat masih bayi bersama pasangan suami istri tersebut. Ia pun segera memberitahukan penyelidikan pada Dr. Icewind dan memberitahukan bahwa tak ada keanehan pada keluarga itu. Di saat sedang melihat foto-foto putrinya, seketika tersadar bahwa foto wajah bayi yang ada di rumah keluarga Johan sama sekali tak mirip dengan Johan saat ini. Ia kemudian mendatangi kantor balai kota Brown untuk melihat sertifikat kelahiran Johan. Akan tetapi Richard tidak menemukan keanehan apapun. Sertifikat itu menyatakan bahwa Johan memang lahir di kota ini. Lalu tiba-tiba ada seorang pria di tempat itu yang meminta seorang pria untuk tidak merokok karena seluruh tempat ini pernah kebakaran pada 4 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Richard sangat terkejut karena semua catatan kelahiran warga di kota ini telah dibuat ulang dengan meminta warga untuk mengisi sendiri data keluarga mereka. Sadar akan hal itu, Richard kemudian segera berlari menuju suatu tempat hingga akhirnya sampai di sebuah pemakaman. Setelah mencari cukup lama, ia akhirnya menemukan makam seorang bocah berusia 2 tahun dengan nama Johan Liebert yang terukir di batu nisannya. Melihat hal itu, Richard pun tak bisa berkata apa-apa. Di tempat yang berbeda, Gillen akhirnya datang menemui Dr. Icewind. Dr. Icewind lalu memberikan foto Johan padanya. Mereka ingin melihat bagaimana nantinya reaksi Peter Jorgen saat melihat foto tersebut. Gillen yakin jika foto ini bisa menjadi pemecah dari semua kasus serta membuktikan bahwa Tenma tidak bersalah. Lalu pada malam harinya, Richard kembali ke Munchen untuk menemui Dr. Icewind. Ia kemudian memberitahu mengenai makam Johan yang asli yang dia temukan. Hal itu lantas membuat mereka semakin bertanya-tanya, siapa sebenarnya Johan Liebert saat ini? Mereka pun hanya bisa menanti jawabannya dari Gillen. Setelah itu, Richard bergegas pulang ke rumahnya untuk menanti telepon dari putrinya. Baru saja tiba di rumah, telepon tiba-tiba berdering. Richard pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di saat mendengar suara dari putrinya. Terlebih dari, sang putri meminta untuk bertemu esok hari dengan dia. Di tengah panggilan itu, Richard tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Johan ke rumahnya. Johan lalu berkata bahwa ia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Sementara itu, di sisi lain, Gillen menemui Jorgen dan memperlihatkan foto Johan padanya. Namun, Jorgen mengaku tidak mengenali orang yang ada di foto itu.
dan malah meminjam sebuah pena dari Gillan untuk mencoret-coret wajah Johan. Dan setelah itu tiba-tiba dia menusuk kepalanya sendiri. Gillan kemudian segera memberitahu kejadian itu pada Dr. Ridgway dan mengatakan bahwa ia yakin kalau tindakan itu merupakan reaksi dari melihat foto Johan. Dr. Ridgway kemudian mencoba untuk menghubungi Richard, namun tak ada jawaban sama sekali karena saat ini dia sedang bersama Johan di sebuah bar. Johan sendiri ingin meminta pendapat Richard untuk naskah riset yang sedang dia kerjakan mengenai hukum konvensi perlindungan anak. Johan pun mulai menyinggung insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Richard terhadap anak 17 tahun bernama Stephen Jones, seorang pelaku pemerkosaan dan juga seorang pembunuh berantai. Johan lalu berkata bahwa seorang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ia dibuktikan bersalah. Richard pun mulai terbawa emosi dan dia berkata kalau dia menembak bocah itu karena sedang dalam keadaan mabuk. Walaupun begitu, Richard tahu bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan. Johan pun segera meminta maaf dan kemudian mengajaknya untuk berjalan-jalan untuk menenangkan suasana. Sembari berjalan, Johan pun memberitahu bahwa Stephen Jones, anak yang dibunuh oleh Richard, dulunya tinggal di panti asuhan Jerman Timur, dan nama panti asuhan itu adalah Kinderheim 511, tempat di mana anak-anak diperlakukan dengan tidak manusiawi. Pembicaraan Johan pun tiba-tiba beralih pada putri Richard yang akan dia temui, yang seketika membuat Richard sangat kaget dan membuatnya semakin bertanya-tanya, bagaimana mungkin Johan bisa mengetahui hal itu. Dia pun terus mengikuti Johan dengan rasa penuh penasaran hingga akhirnya mereka sampai di atap sebuah gedung. Johan kemudian kembali menyinggung insiden yang dilakukan oleh Richard. Dia berkata kalau Richard memang terlihat mabuk di sebuah bar setelah menembak bocah itu. Namun tak ada seorang pun yang melihat Richard mabuk sebelum menembaknya. Dan kemungkinan Richard sebenarnya tidak mabuk saat menembaknya, melainkan dalam keadaan tenang dengan niat untuk mengeksekusinya. Seketika saja Richard pun tak bisa berkata apa-apa mendengar hal itu. Johan lalu bertanya apakah Richard mempunyai hak untuk mengeksekusi, dan kenapa Richard seakan ingin melupakannya seakan dosanya hilang jika dia berpura-pura. Dan bagaimana mungkin seseorang yang telah membunuh anak lain ingin menemui anaknya sendiri, seakan dia sudah dibersihkan dari semua dosanya. Semua perkataan Johan itu seketika membuat Richard terpaku sampai ia tak bisa berkata apapun. Johan kemudian mengeluarkan sebotol alkohol yang dia bawa dari bar, lalu menawarkan pada Richard untuk meminumnya. Beberapa saat kemudian, dua orang polisi mendatangi Dr. Ridgway dan memberitahu bahwa pasiennya yang bernama Richard Brown telah meninggal.